Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aquarius, langsung saja mari mulai. Ini dia Four of Pentacles, Six of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari The Emperor. Kemudian di situ dan berikutnya hadir energi dari situ ya. Nah, di sini ada, kemudian ada ini lagi dan ada di situ ya. Waduh. Kalau melihat begini, mereka kalian berdua ini mari lihat ya, kayaknya memang masih sama-sama menginginkan untuk tetap bersama. Tapi keinginan untuk bersama ini nampaknya bukan untuk saling membahagiakan. Mari lihat ya. Kayaknya kalian berdua ini tuh adalah niatan secara sadar atau nggak sadar ya, nampaknya mau saling melukai ini. Mari lihat ya. Jadi hubungan ini tetap dijalani supaya dapat celah, dapat kesempatan ya. Dapat kesempatan, kamu bisa kayak bikin dia panas, bikin dia marah, bikin dia sedih, bikin dia gelisah dan seterusnya ya. Dan mungkin dengan hal-hal seperti itu menurutmu ini bisa kayak mendatangkan satu hal yang baik gitu ya untuk dirimu sendiri. Misalnya hal yang baik apa? Untuk ya kamu bisa lebih dapat kepastian kira-kiranya akan seperti apa masa depannya relationship kalian. Misal begini. Kamu sengaja nih manas-manasin dia. Biar kamu bisa, dia sakit ya, dia sakit. Nah ketika kamu panas-panasin dia dan dia terbakar api panas itu ya, api cemburu misalnya ya. Kamu bisa kayak ngelihat dia apakah akan ber-effort untuk kamu gitu ya, menenangkan, membuat kamu menenangkan diri dia sendiri. Dan kemudian dia membuat kamu menjadi baik hati untuk dia, untuk kamu gitu ya. Atau justru dia melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kamu bisa tahu nih, apakah dia punya keinginan yang besar membangun hubungan kalian atau tidak. Biar kamu tahu, apakah kamu harus melepaskan dia ataukah kamu melanjutkan relationship ini gitu ya. Memang awalnya menyakiti, tapi berikutnya rasa sakitnya dia itu apakah dia akan serang kamu balik atau dia justru mengupgrade dirinya dia untuk dirimu. Itu kalau mari lihat ya. Karena di sini tuh nampaknya kamu sudah takut berharap gitu ya dalam relationshipnya kalian. Terutama jika kalian ini tuh sudah bersama dalam ikatan rumah tangga atau hubungan ini sudah cukup lama. Gitu ya. Jadi dalam lika-likunya kebersamaan ini kemudian bisa mendatangkan rasa tidak yakin kamu pada masa depan yang indah. Sebab misal dianya menyelingkuhi kamu, misal ya, dianya dan kamu sering berantem gitu. Adalah sikap-sikapnya dia ini tuh yang kamu lihat tidak menghargai, menghormati relationship kalian. Gitu loh. Jadi kamu melihat, waduh, kok banyak sih effortnya dia. Tapi effortnya bukan hal yang positif, tapi hal yang negatif. Gitu ya. Ada aja sikapnya dia yang gak genah di matanya kamu. Itu kan? Dan mungkin saja kamu bisa menilai,
semakin lama semakin merosot hubungan kalian ini, keharmonisannya tuh semakin merosot. Kamu semakin tidak tenang, kamu semakin tidak damai. Gitu ya. Kamu bisa menganggap bahwa justru hubungan ini sebuah isu, problem bagi hidupnya kamu. Itu loh. Makanya kamu di saat sekarang jadinya takut untuk mengharapkan perubahan yang lebih baik lagi, walaupun sesungguhnya itu yang kamu inginkan, itu yang kamu butuhkan. Gitu loh. Ada karakternya dia yang berubah ke kamu, ada situasi yang dia ubahkan untuk kamu, gitu loh ya, di sana. Tapi kayak ngeri aja bahwa ini hanya akan menjadi ekspektasi kosong yang kemudian bisa bikin kamu merugi ya, karena kamu kecewa, kamu menderita, kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan kesempatan baik dengan orang lain, kamu kerugian finansial di sana, gitu ya. Pokoknya takut rugi lah, gitulah poinnya kamu, gitu ya kan. Dan memang hubungan kalian ini, kamu dan dia, maksudnya kalian ya, hubungannya kalian ini boleh-boleh sesungguhnya sudah tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya kamu ya. Udah boleh seperti itu. Karena kalau melihat juga namanya kalian Aquarius kan. Orang-orang Aquarius itu tuh bukannya tidak mungkin melekat ya, tetapi kemelekatan pada keadaan ya, pemaksaan pada keadaan ya, dan kemudian itu bikin kamu melekat, itu tuh jarang lah bisa terjadi. Karena orang-orang Aquarius itu kan dia energinya Uranus ya. Energi Uranus itu tuh nggak takut dengan perubahan, nggak takut, gitu loh. Jadi ngapain melekat kalau perubahan itu tuh dianggap sebuah hal yang menyenangkan, hal yang asik, atau bahkan bisa dikatakan hal yang positif. Orang-orang Aquarius ini kan menatap masa depan itu tuh sesungguhnya masa depan pribadi ya, tanpa ada sangkut pautnya dengan orang lain. Masa depan itu tuh dianggap seperti petualangan yang seru juga, gitu loh. Nah, makanya di sini tuh kalau mari lihat, kamu dengan energi Aquariusnya kamu itu ya, energi Uranusnya kamu itu, kamu yang kayak, oke, aku punya misi nih dalam hubungannya aku sama si pasangan sama si pasanganku ini, gitu ya kan. Tapi juga aku akan membuka, aku tetap akan membuka dirinya aku ini kepada kemungkinan-kemungkinan lain, kemungkinan-kemungkinan yang berbeda di luar relationship kami, seperti itu. Jadi ada beberapa, bisa-bisa walaupun hubungan kamu dengan pasanganmu ini tuh sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, tapi kamu bisa mengisi hidup pribadinya kamu dengan hal-hal yang bukannya bikin kamu down, gitu ya. Bukan, kamu masih bisa bersenang-senang di sana, hip-hip hura hidupnya kamu masih bisa. Jadi kekacauan dalam relationship kalian ini tidak memberikan dampak buruk yang cukup besar untuk kamu. Adalah dampak buruknya adalah mungkin dari poin 1 hingga 10, dampak buruknya ada 3 lah kena ke kamu. 7 poin lainnya ya kamu biasa-biasa aja ya, kamu tenang-tenang aja, gitu ya kan, di sana. Jadi yang pastinya kayak jangan-jangan juga kebahagiaannya kamu ya tadi kamu lakukan dengan 2 tujuan ya, 1 membahagiakan dirimu pribadi, dan 1 memberikan trigger bagi si bebeknya kamu ini, gitu ya. Nah di sana. Sementara kalau bebeknya kamu ini sendiri, mari lihat ya, ini nampaknya memang lagi tidak mood lah dengan kamu ya, tidak mood. Jadi kalau situasi kalian sudah cukup lama seperti ini, jika boleh mari sarankan, memang mendingan kamu
bangunlah hidupnya kamu sendiri ya, tanpa dia. Apalagi kalau kalian sudah butuh nih pasangan. Karena butuh pasangan dalam waktu dekat, maksudnya Mari ya. Karena kalau kamu mengharapkan dari dia sebagai pasangannya kamu yang baik, bukan hanya status aja ya, tapi sungguh-sungguh pasangan yang bareng-barengan sama kamu, bangun hubungan, Mari nampak kayaknya dia enggak punya ya kemauan yang seperti itu. Belum punya. Belum datang lagi kemauan seperti itu. Dan di sini tuh pun sempet sih perasaan cintanya dia ada ke kamu. Tapi setelah Mari tengok-tengok ya, Mari lihat-lihat, perasaan cinta itu tuh di saat sekarang lagi menguap menghilang. Gitu. Lagi menguap dan menghilang. Di sana ya. Jadi kalau kamu misalnya punya misi mau nyakitin dia atau manas-manasin dia, Mari lihat sikapnya kamu itu tuh justru akan dipandang ya seperti ajakan untuk berkonflik dengan dia di sana. Betul lah. Jadi alih-alih dia termotivasi untuk lebih baik lagi menjadi pasangan kamu, bisa-bisa justru motivasi yang datang adalah ceritanya kalian berdua jadi saling menyakiti. Gitu loh. Nah, kalau nggak saling menyakiti, boleh-boleh semakin dia merasa pasti. Gitu ya. Pasti untuk melepaskan kamu di sana. Pasti untuk mempertahankan situasi kalian yang seperti ini saja. Pada ini kan sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja kan. Tapi dia bilang, oh masa bodoh lah, gak baik-baik saja untuk selama-lamanya, ya biar saja. Lebih ke situ dianya. Lebih ke situ. Bukannya Mari melarang kamu untuk, kamu jangan bersenang-senang ya dalam hidupnya kamu. Monggo lah kamu bersenang-senang. Namun jangan vulgar-vulgar. Kesenanganmu itu tuh hanya untuk menyenangkan dirimu saja. Sebab jika kamu punya niatan kesenanganmu untuk memukul dia, mencambuk dia, nyakitin dia, nanti vibrasinya kamu itu tuh ditangkap sama si pasangannya kamu. Gitu loh. Ada dua motifnya kamu itu tuh, positif untuk dirimu dan negatif untuk dia. Nanti dia bisa tangkap itu vibrasinya. Dan dia akan jabanin kamu. Itu tadi, syukur-syukur dia nggak mau tengkar sama kamu ya. Walaupun pertengkaran itu ada kemungkinan besar bisa terjadi. Gitu ya. Kalau dia hanya berpikiran untuk mantap yakin lepasin kamu, semakin cuek, semakin acuh abai sama kamu, biar kamu bisa tentukan langkah pribadimu ke depan, ya itu bagus. Tapi ngeri-ngerinya kalau bertengkar, kalau ribut, gitu loh. Semakin menguras energi kalian berdua nanti. Kalau Mari boleh saran, ya. Kalau Mari boleh saran. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu punya energi untuk berantem terus ke dia, menjadi musuh sejati bagi dia, ya monggo silahkan. Monggo silahkan. Gitu ya, kalau itu memang satu bentuk dari kesenangan kamu pula. Gitu ya. Sebab kalau orang ini Mari lihat ditantang-tantang dia untuk berantem, walaupun dia perempuan, ini tahan gulat juga ini, Mari lihat ya. Tahan perang juga ini, Mari lihat. Jangan gara-gara dia kemayu, jangan gara-gara dia kamu lihat lembut-lembut, maka dia akan kalah. Oh, dia pun tidak mau kalah ini. Berubah dia, jadi satria dia nanti ya. Jadi Wiro Sableng dia nanti. Gitu. Ya. Jadi ya memang kondisi tidak baik-baik saja hubungan kalian ini akan berkelanjutan sampai setidaknya tanggal 21 bulan Juli. Tapi hati-hati ya, situasi tidak baik-baik saja ini menjadi semakin tidak baik-baik saja
karena adanya pertengkaran. Hati-hati di sana. Itu aja ya. Karena ya namanya orang yang sudah kehilangan rasa cinta ya. Orang yang udah kehilangan rasa cinta jadi bisa tegaan. Bisa tegaan jadinya. Gitu loh. Bisa mampu melakukan hal-hal yang menyakiti di situ ya. Saat ini setidak sampai tanggal 21 kamu bukan orang yang akan dia pilih menjadi pasangannya dia. Bukan. Bahkan meninggalkanmu itu tuh ada kemungkinan sudah di angka 80% ya, menjadi keputusan dari si seseorang ini. Gitu loh. Jadi untuk sementara jika kamu mengharapkan rekonsiliasi, nampaknya rekonsiliasi itu tuh belum akan terjadi. Gitu loh. Mendingan lebih fokuslah ke diri sendiri dan biarkan pula dia fokus pada dirinya. Gitu ya. Kalau nggak bisa bikin baik, setidaknya jangan bikin semakin memburuk. Begitu ya. Lagi gerah seseorang ini, mari lihat ke kamu ya Aquarius, dia lagi gerah ke kamu. Gitu ya. Dia lagi pengen sibuk ini untuk diri dia sendiri di sana. Kalau energinya bolak-balik, maka seharusnya kamu sudah tahu ya apa yang harusnya kamu lakukan ya. Di situ. Ini orang tidak ada perasaan cinta, tidak ada perasaan sayang ke kamu. Jadi ya kamu lindungilah dirinya kamu dengan baik ya. Kamu lindungi diri kamu dengan baik di sana. Ada ini mau tunjukin power juga dia sama kamu ini nanti. Mau nunjukin diri dia sama kamu. Gitu ya. Jadi ya hati-hati, jangan kepancing dan jaga-jaga diri dengan baik. Gitu. Oke? Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn ya, berikut ada Pisces, Aquarius, kemudian ada energi dari Leo di sini, Aquarius hadir, Aries ada energinya, berikut ada energi dari Cancer dan energi dari Taurus hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.